pekerjaan kita engine tune up. Dan tadi malam kita juga sudah share waktunya nanti 60 menit, tetapi ada troubleshooting, ada 3 troubleshooting yang tentu saja kalau troubleshooting soalnya tidak bisa kita share saat ini. Nanti soalnya pada saat adik-adik melakukan tes. Jadi nanti bisa dipilih apakah adik-adik mau melakukan troubleshootingnya dulu atau mengerjakan item-item pekerjaannya yang sudah tercantum di soal yang tadi malam kita share. Tapi kira-kira nanti pada menit ke-30 kita akan reminder. Jadi apakah tadi mengerjakan, kalau troubleshooting ya kita reminder bahwa ada tugas yang lain. Kalau teman-teman adik-adik memilih yang tugas dulu ya kita akan reminder bahwa masih ada troubleshooting. Menit ke-45 kita reminder lagi, menit ke-55 kita reminder lagi. Nanti karena dalam tes praktek ini kita satu Zoom, kami juri, kemudian adik peserta dan juga bapak-bapak pembimbing sebagai kameramen, maka bisa juga nanti bapak pembimbing mereminder juga boleh. Tapi intinya adalah tidak boleh membantu adik-adik, misalkan mengarahkan, troubleshootingnya mengarahkan dan seterusnya. Jadi murni bapak pembimbing sebagai kameramen, tugas pokoknya adalah memvideokan bagian yang dikerjakan oleh adik-adik peserta LKS ini. Nah, maka jadi kunci juga, karena nanti kalau pekerjaan adik-adik ini tidak bisa terdokumentasi dengan baik, kami akan kesulitan menilai. Dan apa yang kami nilai, juri nilai di sini adalah apa yang tampil di layar kami, live, langsung saat itu, Pak. Makanya kenapa kita kemarin uji coba jadi agak lama itu, kemudian hari ini kita juga memastikan bagaimana koneksi kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau bapak masih ada yang ragu gitu, bisa nanti siapkan cadangan-cadangan atau kuatsan akses poinnya dan seterusnya untuk memastikan koneksi kita nanti berjalan lancar. Itu tentang praktek. Kemudian penilaiannya seperti biasa, Pak. Kita penilaiannya yang pekerjaan itu ya dan tidak. Jadi dikerjakan sesuai dengan prosedur, kemudian hasilnya sesuai, maka ya. Tetapi kalau prosedurnya salah misalnya kayak gitu, ya berarti hasilnya tidak. Ada juga sedikit yang apa ya, yang ada gradasinya, yaitu tentang penjelasannya. Tapi gini, troubleshooting itu, bagian troubleshooting khususnya, troubleshooting itu kan nanti menjelaskan kemungkinan penyebabnya, kemudian silahkan diukur, diperiksa, hasil pemeriksaannya seperti apa. Hasil pemeriksaannya itu dijelaskan. Jadi kalau mengukur dan memeriksa dan hasilnya jelas itu ya dan tidak. Tetapi nanti menjelaskannya itu yang ada gradasinya 1, 2, dan 3. Di bawah standar tidak dilakukan atau dijelaskannya sama sekali tidak nyambung, atau kemudian cukup, atau OP penjelasannya. Dan itu presentasinya sedikit sekali, Pak. Kami sampaikan kembali, teori nanti bobotnya 20%, kemudian praktek besok tanggal 23 dan 24 bobotnya 80%. Nah, dari 80% itu hanya sekitar 7% yang di bobot bagian yang tadi ada gradasinya itu, nilai subjektif istilahnya. Hanya 7%. Yang 93% praktek itu nilai objektif, ya dan tidak. Jadi seringkali kami menyontohkan ketika misalnya menggunakan vendor cover misalnya, maka penilaiannya adalah bagaimana adik-adik memasang, kemudian selama praktek itu terpasang rapi, dan ketika selesai itu dilepas, dirapikan kembali. Andaikan vendor cover itu sampai waktunya 60 menit belum dilepas, berarti item nilai vendor cover tidak atau 0. Maka nanti penting juga adik-adik memastikan SOP ini dijalankan. Ketika memeriksa misalnya baterai gitu ya, ada pemeriksaan baterai.
pemeriksaan berat jenis misalnya. Baterainya kita gunakan baterai 12 volt, berarti 6 sel. Maka 6-6-nya, 6 sel harus diperiksa. Dan dipastikan nanti Bapak Pembimbing memperlihatkan nge-zoom ketika meriksa masing-masing sel. Kalau hanya diperiksa 5 sel berarti ya nilai dari pemeriksaan berat jenis baterai tidak ada, 0. Harus 6-6-nya. Kira-kira begitu Pak. Next Mas. Nanti kita masih ada tanya jawab, jadi saat ini kita mute dulu di bagian Bapak sekalian. Saya kira sih kalau pekerjaan tune up dan troubleshooting dan seterusnya sudah jelas untuk Bapak sekalian. Kemudian layout nanti tes praktek Bapak. Seperti yang kemarin kita share, ada kamera di depan dan di belakang. Itu fungsinya untuk memantau kondisi. Jadi memastikan anak-anak ini fair, tidak ada cheating, tidak ada bantuan dari luar gitu, misalkan ada kode-kode, ada tempelan-tempelan di mana dan seterusnya. Itu fungsi kamera yang di luar. Kembali lagi kami tekankan bahwa kamera yang sangat nanti penting untuk menilai, kami menilai adalah kamera yang dipegang oleh Bapak Pembimbing atau kameramen. Depan dan belakangnya dibuat agak pojok-pojok Pak, sehingga nanti belakang dan samping, misalnya kalau ini kan berarti di belakang kanan sama di depan kiri misalnya. Atau nanti tergantung layoutnya dari masing-masing sekolah yang memungkinkan seperti apa. Agak fleksibel sih, misalnya nanti ada yang di depan kiri sama depan kanan sama belakang kiri juga boleh. Intinya situasinya terpantau. Kemarin sudah banyak kita diskusikan kenapa kami sarankan kameranya menggunakan kamera HP. Pertama karena ini HP saat ini biasanya kameranya lebih bagus daripada misalnya webcam misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau tadi ada yang menggunakan handycam besar tadi ya luar biasa. Hanya ketika nanti kalau handycam itu digunakan untuk kameramen mengikuti adik-adik peserta mengerjakan pekerjaan, mungkin akan menjadi kesulitan tersendiri karena berat Pak. Karena mesti ada bagian-bagian yang agak mendekat ke komponen, jadi agak susah. Kemudian juga kamera depan dan belakang ini kita cadangkan kalau sampai misalnya terjadi putus di zoomnya kameramen misalnya, maka sesegera mungkin langsung ambil kamera depan atau kamera belakang untuk menggantikan kamera dari kameramen ini. Itu kenapa kemarin kami sarankan rasanya yang akan fleksibel adalah kamera HP. Kemudian memastikan juga suara dari adik peserta, memastikan masuk nanti bisa berkomunikasi dengan juri. Kemudian maka kemarin kami sebutkan kalau bisa ada 2 Bluetooth headset. Seminim-minimnya mungkin sebenarnya yang juri itu bisa masih pakai kabel, headset kabel gitu disambungkan dengan HP kameramen. Kalau begitu berarti nanti peserta yang nyambung dengan HP yang depan atau yang belakang. Begitu Pak tentang prakteknya. Kemudian kita lanjut ke jadwal Mas Yudi. Kemudian jadwalnya kita susun seperti ini Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan lancar. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 23 itu. Mudah-mudahan nanti bisa jalan itu karena dari panitia provinsi sebenarnya jadwalnya kan Selasa siang Pak. Tapi kemarin kita komunikasi, hotelnya katanya dari pagi sudah bisa digunakan. Mudah-mudahan kita bisa dari pagi sudah benar-benar jalan penjurian karena tanggal 25 itu tinggal finishing. Jadi makanya jadwalnya di sini kami taruh di tanggal 23 dan 24. Mudah-mudahan lancar. Kalau lancar maka tanggal 24 sore kita sudah selesai penilaian, maka tinggal rekap nilai dan finishing untuk persiapan pengumuman tanggal 25 masih ada waktu. Karena tanggal 25 itu hanya dikasih waktu sampai dengan jam 10 pagi dari kami panitia. Kira-kira seperti ini Pak jadwalnya dari tanggal 23 jam 9 sampai jam 9.10 menit. Nah, apakah di situ 10 menit enggak Pak?
60 menit untuk mengerjakan. Jadi kita kasih cadangan 10 menit itu untuk persiapan kita connect. Nanti mudah-mudahan akan lebih ringan, karena kalau seperti ini kan kita dari 35 kabupaten kota, peserta semua tergabung dalam satu Zoom. Nanti pada saat praktek, kita hanya berarti hanya dari satu juri mungkin bisa 1-2 nanti laptop. 10 menit sebelum. Kemudian seperti yang tadi saya share di pagi ini, kita juga menyiapkan monitor besar-besar nanti untuk memastikan, ngawasi adik-adik ketika tes teori. Jadi kita bisa buka di beberapa layar ini Pak. Kita di sini ada 5 layar, memastikan semua bisa kelihatan dari tempat kami. Kemudian yang menjadi perhatian Bapak nanti adalah 1 jam sebelum waktunya tolong sudah standby, karena kalau misalnya tetapi tetap 10 menit belum bisa ready, maka kita akan alihkan ke urutan berikutnya. Nah, nanti sambil yang tadi belum bisa masuk itu tadi, sambil perbaiki, menggantikan nanti yang jam berikutnya. Mudah-mudahan kayak gitu. Dan nanti keep komunikasi di grup WA dan juga di WA-nya masing-masing. Zoom yang akan kita share ke masing-masing pembimbing adalah ke masing-masing pembimbing, tetapi komunikasi total kita juga menggunakan grup WA supaya yang lain-lain juga bisa ikut ready dan standby. Saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan ke undian. Nah, undian ini saya serahkan ke Mas Fauzi. Monggo silakan Mas Fauzi.